Bismillahirrahmanirrahim. Selamat waya begini kepada rekan sahabat semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang sesuatu apa. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, bertemu kembali. Saya udah lama ya nggak buat video lagi. Ceritanya lagi gabut. Apa tuh gabut? Lagi males-malesan. Lagi main-main audio sih sebenarnya sahabat. Iya, seru-seruan gitu ya, biar kenceng suaranya. Dengan semangat berbagi sekali lagi, untuk memperkaya hasanah pengetahuan ya, berdasarkan pengalaman, bukan apa-apa gitu ya. Saya hanya berdasarkan pengalaman dan yang jelas info itu ya, info dari ya. Alhamdulillah, ketika ilmu dibagi itu ada feedbacknya ya, ada umpan baliknya gitu. Banyak masukan dari sahabat-sahabat semuanya yang sedang membangun Pipolonisnya. Ini masih tentang Pipolonis sahabat ya. Dengan semangat berbagi, dengan saya sedang apa istilahnya tuh, dengan prinsip iritologi juga gitu ya. Saya ingin menghemat, ingin ngirit ceritanya, maksudnya ngirit baterai ya. Mungkin rekan sahabat yang sudah terjun di lapangan gitu ya, sebelum-sebelumnya, atau bahkan mungkin Pipolonis ini udah jadi kemudian diajak turun ke lapangan, menemukan banyak kendala dan masalah ya. Itu ya memang seperti itu gitu kan. Makanya saya lihat ya di forum-forum juga, forum-forum lokal gitu ya, banyak dibahas tentang Pipolonis ini. Beliau-beliau mengembangkannya luar biasa gitu ya, dengan pengalaman masing-masing, terutama pengalaman di lapangan gitu kan, sehingga ada ada tantangan gitu ya, ada challenge ada tantangan untuk memodifikasinya atau ya meningkatkan gitu ya, atau apa istilahnya, upgrade ya, atau apa ya lah, pokoknya meningkatkan kemampuan dari Pipolonis yang standar gitu kan ke yang lebih baik, dengan versi, tentunya dengan versi masing-masing, dengan pemahaman masing-masing gitu kan. Ilmu elektronika ini memang sangat fleksibel sahabat ya, jadi nggak kaku gitu, punya rasa masing-masing ya. Kadang hanya dirubah nilainya misalnya sedikit, itu akan merubah menurutnya kan gitu, menurut yang mengalaminya kan gitu. Jadi ya itulah gitu, dengan merubah nilai, dengan mengganti IC ya, mencari persamaan, bahkan mencari yang lebih baik gitu ya, pakai yang apakah pakai yang original atau pakai yang apa kan gitu ya, itu akan beda, rasanya beda gitu ya. Nah, ini PCB lama saya, mungkin Anda melihat ini ya. Tadi udah saya coba, ini saya coba ganti, ini udah 2 kali saya ganti. Tadinya pakai 2200, terus saya coba sama ya, resistor dampernya ini kan saya pakai 470R ya, tapi pakai yang 5 watt karena saya coba sekarang tadi itu ya, tadi gitu ya, maksudnya frekuensinya itu sampai 4K gitu ya, 4K 4 kHz gitu. Jadi panas sahabat ya, ini panas. Kalau ini anget lah ya, karena ini juga saya pakai yang gede, ini pakai N60 apa ya, saya lupa lagi, N60 atau
AN60 coba saya lihat. Saya punya yang sama kebetulan. 60 N60. Jadi ini pakai apa? Supaya maksudnya tahan panas gitu ya. Maksudnya memang karena saya naikkan frekuensinya sejauh-jauhnya. Ini pakai apa ini? Inverter ya. Apa? Yang buat itu apalah bahasanya, saya lupa malah ya. Pokoknya ini pakai yang gede ya, 600 volt ini ya. Kalau 740 IRF 740 itu MOSFET kecil itu hanya 200 volt ya. Ini tahan sampai 600 volt, 60 ampere 600 volt. Kalau IRF 740 mah hanya berapa ampere, 6 ampere apa berapa ampere. Nah ini saya punya. Oh nggak ada. Nggak ada ya, 10 ampere ya, 400 volt 10 ampere kalau IRF 740 ya. Itu kalau ini bisa sampai 600 volt 60 ampere, ampernya banyak ya. Jadi tahan. Maksud saya itu tapi ya sama aja lah ya, hanya main-main saja. Tapi pokoknya yang penting saya udah coba gitu. Jadi ya berbagi itu ya seperti itu gitu kan. Jadi saya mengalaminya dan ya merasakannya kan gitu, kemudian dibagikan. Terus juga nah saya tidak mencontohi sahabat untuk membuat ini ya kan gitu, enggak ya, hanya sekedar berbagi saja gitu pengalamannya kan gitu. Kemudian ini saya pakai komponen-komponen yang murmer ya, nggak pakai ini, pakai yang biasa-biasa lah. Cuman ini MKP nya cuman 3, yang lainnya pakai Mylar semua ya, pakai yang hijau. Tapi ya jangan keramik sahabat ya, jangan yang kecil gitu, jangan ya. Ya kalau yang ini saya juga udah coba pakai yang kecil begini, work sih, nggak masalah gitu, nggak masalah sebenarnya. Hanya yang saya rasakan itu kalau pakai kapasitor yang biasa itu cempleng gitu, suaranya itu cempleng gitu ya, kayak gimana gitu kan, karena memang nilainya itu agak sedikit jauh. Misalnya 100 nano ini bisa nyampe 108 ya kalau yang Mylar itu, apalagi yang keramik itu ya sampai 112 itunya ya, ngaconya itu. Ke bawahnya juga jauh, lumayan jauh, kadang 98 9 berapa gitu ya, jauh lah sampai 94 ke bawahnya itu kalau yang keramik. Kalau yang Mylar agak-agak deket lah ya. Ini juga ngaco lumayan sampai 100, ini 102 kalau nggak salah. Oh ini mah pakai 224 ya, 224 juga 220 ngaconya ya, jadi 228 atau jadi 22 berapa gitu ya, nggak jauh lah ya, lumayan jauh sih sebenarnya, makanya rasanya beda gitu. Untuk membedakan video-video saya dengan video-video yang lain gitu ya, sekali lagi nih mah bukan untuk menggurui ya, tapi berbagilah seru-seruan gitu kan ya. Intinya ingin mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Saya juga mengalaminya kan gitu ya, di lapangan seperti apa, banyak lah ya pengalaman gitu kan. Di lapangan itu misalnya kayak, maaf ya saya menggunakan istilah iritologi itu karena saya mengalami kesulitan ya, capek lah gitu ya. Walaupun memang kadang hanya, misalnya saya hanya bawa baterai seperti ini ya, baterai sepeda motor itu, walaupun beratnya mungkin kalau posisi normal hanya berapa ons gitu,
atau ada berapa kilo, sekilo atau mungkin ya, atau enggak lah ya, nggak nyampe, atau ada sekilo, lumayan lah ya, ada sekilo atau lebih. Tapi itu kalau dibawa dalam jangka waktu lumayan lama, 1-2 jam, itu kayak bawa beras sekarung sahabat ya. Apalagi kalau habis gali-gali gitu ya, habis apalagi panas gitu kan, gali-gali, habis gali itu lelah gitu ya, ya itu gitu. Jadi makanya saya berpikir gimana kalau ya pokoknya seringan mungkin lah ya, walaupun ya apalagi kalau sifatnya ditenteng ya. Kalau ini kan dimasukkan ke pinggang ya, buat bikin tas di pinggang, tapi juga berat, lelah juga sih ya. Maksudnya udah bawa tas punggung gitu kan, di pinggang ada gantung ini gitu, gantung baterai kan gitu. Makanya saya pakai yang kecil, pakai yang 3 inilah ya. Ini 3, 4, kalau normal ini 4, lebih ya, 4 pol lebih. Kalau 3 itu bahkan bisa lebih dari 12 pol, 12, sekian gitu. Sekarang aja posisi mungkin udah turun sih, paling berapa, 11 lah, 11.40 atau 11 berapa gitu ya. Tahanlah 6 jam itu, 6 jam, setengah jam on terus gitu ya, on terus itu tahanlah 1 jam atau setengah jam lebih lah pokoknya, satu paket ini ya. Berarti saya kalau jalan-jalan harus bawa banyak gitu ya, berapa set gitu ya, lebih ringan lah gitu daripada bawa ini gitu ya, bawa aki sepeda motor. Intinya menghemat, meringankan inilah beban gitu ya. Walaupun memang mungkin untuk dan lain-lainnya kelihatannya kurang maksimal ya, memang sih ya, memang sih, tapi lah gak ngaruh ya. Barusan saya coba-coba sahabat, di frekuensi 4, sekian. Sekarang udah saya turunkan lagi di 900-an, 900 Hz ya. Kalau tadi 4,7 atau 4,8 kHz ya. Tapi nggak beda sih sahabat ya. Bedanya itu cuma ini panas. Untuk deteksi nggak ngaruh sih. Nggak tahu sih ya. Saya nggak punya alat, nggak punya emas gitu ya. Kalau ada emas mungkin emas murni gitu kan. Emasnya dibawa sama yang punya, pakai. Minjem terus malu lah. Begitu. Jadi nggak beda sih ya. Kalau untuk hanya memang mungkin terasa lebih ini, kalau frekuensinya tinggi itu terasa lebih padat. Jadi ketukan itu lebih padat gitu ya. Jeritnya itu merata gitu, dari atas misalnya dari deteksi terjauh sampai terdekat itu lebih keisi gitu semua. Kan biasanya kalau ada nada itu makin dekat itu kan makin kenceng ya. Kalau ini mah enggak. Jadi dari posisi agak jauh juga udah kenceng suaranya, udah tit gitu ya. Didekatkan juga udah segitu. Segitu gitu ya. Jadi enggak jauh. Kalau jarak, perbedaan jaraknya sih enggak jauh lah ya, sama. Beda-beda tipis lah, beda-beda tipis gitu ya. Nambah 1-2 cm mungkin, tapi enggak terlalu gitu ya. Alhamdulillah saya dapat masukan dari sahabat saya, ada Mas Bayu ya dari Lampung, banyak lah ya, ada Mas Yoda juga gitu ya, ada Kang Beni dan banyak gitu di grup. Banyak dapat ilmu ya, berbagilah ya, berbagi seru lah. Saya kadang menggunakan, saya teringat kata guru saya dulu, ada ilmu itu istilahnya ketika orang bertanya dan
padahal kita tahu jawabannya ya, lebih baik tidak jawab lah ya. Itu katanya, itu menurut guru saya begitu. Jadi adab ilmu itu kita tidak menjawab pertanyaan yang padahal kita tahu jawabannya kalau di sekitar kita itu ada orang yang lebih pandai, kan gitu. Itu adab ilmu gitu ya. Jadi ya begitu. Makanya kalau di forum saya kadang diem aja, paling nyundul gitu kan ya. Ngintip-ngintip gitu. Ya begitulah. Karena memang ya, wah ternyata banyak para masta itu ya. Nanti ketahuan bodohnya saya ya. Karena kebetulan, ya bukan kebetulan, karena memang saya bodoh lah ya, banyak yang saya nggak tahu. Jadi saya nggak marah kalau PCB saya yang ini itu PCB lama ya, bahkan udah bolong-bolong, ini udah saya hajar berulang-ulang. Bahkan ini kaki transistor aja masih utuh ya. Ini baru saya ganti ceritanya. Saya dapat info dari sahabat saya, dari Mas Bayu, itu mengganti ini sahabat ya, alternatif. Karena memang BF 245 itu berbagai kualitasnya berbagai jenis ya, bukan berbagai jenis, berbagai kualitas lah istilahnya. Jadi ada yang KW parah gitu ya, ada yang sedang, ada yang bagus kan gitu. Nah, harga yang KW parah itu dengan yang bagus, yang ori bahkan itu jauh ya sahabat. Yang ori itu bisa nyampe 20-an ribu, bahkan mungkin saya pernah dapat di satu lapak yang ori Philip, itu nggak tahu itu juga Philip ori atau bagaimana ya, tapi Philip itu bisa 14 ribuan ya. Itu pun harus belinya 10. Itu 14 ribuan satu. Dengan yang KW itu 7 ribuan yang KW juga ya. 7 ribu atau 4 ribu atau ada yang 5 ribu gitu ya. Lapak-lapak di online gitu ya belinya. Nah, ya terus juga lumayan bingung ya milihnya ya, terutama yang KW, kalau yang ori sih lah ya. Kalau misalnya kita beli yang ori kemudian yang datangnya yang jelek ya, itu mah berarti yang jual yang bohong ya. Tapi biasanya sih harga itu tidak bohong kan gitu, harga itu nggak bohong. Yang bohong itu yang jualnya. Nah, kadang nggak work atau gimana gitu ya. Saya pernah beberapa kesempatan itu mendapat BF 245 nya itu bermasalah. Bermasalahnya itu ada yang hening dulu kemudian dipancing baru keluar gitu ya. Nggak tahu itu dipancing itu kalau saya di ini kan si ininya, atau saya pakai istilah Jawa mah bandrean gitu ya, dipancing lah gitu pokoknya. Saya disentuh-sentuhkan gitu dari ground gitu kan, dengan alat, mana alat saya. Nah ini saya alatnya seperti ini sahabat. Jadi ini saya kasih lampu LED, kemudian ini saya ke ground ya, ke negatif baterai, kemudian ini saya tempel-tempelkan gitu untuk mencari mana yang tidak worknya. Saya pakainya metode itu kadang gitu, seperti itu. Atau juga kalau pakai Apo harus tahu berapa volt-voltnya kan gitu ya. Kalau pakai ini malah biar cepat gitu. Kalau yang terang berarti kan voltnya besar, kalau yang melempem voltnya kecil kan gitu. Yang penting ada arus gitu kan ya. Kalau misalnya arus atau itunya kok kecil ya, melempem gitu kan, oh berarti
voltnya kecil kan gitu ya. Bukan arus ya, berarti voltase ya, ada tegangan lah gitu ya, ada tegangan istilahnya ya. Itu makanya ada ya gitu ya. Pokoknya ini BF 245 itu memang lumayan pengaruh sahabat ya. Kasih yang Philip ya, saya punya yang Philip, saya beli dulu udah habis itu, karena BF 245 itu banyak kepake untuk tipe yang lain ya. Di Barakuda kepake, bahkan ada 3 kalau Barakuda ya mintanya itu ya. Terus saya karena sudah coba beberapa tipe itu kepake ya, cepet habis gitu. Apalagi Pipolonis juga saya buat beberapa buah PCB nya, jadi cepet habis. Dan beli lagi aduh agak mahal gitu. Kalau untuk coba-coba mah gitu ya. Kalau untuk saya nggak jual kit masalahnya sahabat ya. Jadi bagi rekan sahabat yang butuh kit yang udah jadi, ada Kang Bayu ya, saya rekomendasikan Kang Bayu. Insya Allah orangnya amanah kan gitu. Yang penting kan amanahnya kan gitu ya, orangnya amanah gitu kan, dan bagus lah gitu kan, bagus gitu. Beliau bisa buat, bahkan beliau membuat tipe lain ya, jadi penyempurnaan. Nah saya kebetulan diberi nih sama Kang Bayu, alhamdulillah saya diwaris 1 unit ya, PCB nya ini udah jadi. masih seininya gitu ya. Kalau ini basicnya Pipolones, tapi Kang Bayu sudah beri nama lain yaitu Samurai ya. Kalau ini yang versi 2 udah ada ground balannya gitu kan. Jadi ada 2 IC 741 gitu ya. Terus ininya juga di double gitu. Jadi ada ground balannya. Karena beliau berdasarkan pengalaman beliau yang di Pulau Sumatera gitu ya, tanahnya mungkin sangat termineralisasi tinggi. Agak beda lah tanahnya dengan di saya di sini di Pulau Jawa ya. Kalau di sini mah tanah hitam gitu ya, walaupun ada yang merah juga ya di pegunungannya kan gitu ya. Kalau daerah saya mah hitam malah tanahnya ya. Kalau di yang termineralisasi tinggi itu kan cirinya merah atau bahkan ada yang keputih-putihan ya, kayak cadas gitu, tapi bukan ya. Cadas tapi gembur. Jadi kayak bubur gitu kalau hujan itu ya. Ya itu termineralisasi tinggi, apalagi yang ada daerah tambangnya, wah gitu ya. Sangat-sangat repot. Kalau Pipolonis standar memang harus pandai-pandai mengatur tuningnya sahabat. Kadang juga nggak, kita harus rubah-rubah gitu ya posisinya, itu dituning dulu supaya tanah basahnya nggak ini. Tapi juga kadang gitu ya, tapi saya belum mengalaminya sih, belum mengalami langsung. Nah kalau yang kalau yang ini Samurai itu sudah ada ground balannya ya. Jadi settingnya juga ada 2. Ini setting yang standarnya, ini yang untuk ground balannya. Itu kesininya sama lah bagian sini mah ya. Bedanya cuma di sini. Hanya diganti nilai-nilainya saja, juga ada nilai-nilai yang diganti. Itu ya. Kemudian bagi sahabat yang ingin membuat kitnya, karena saya nggak buat sahabat ya, Kang Bayu lah siap bantu ya. Ada Kang Bayu, ada Kang siapa lagi tuh yang buat ya. Kalau Kang Bayu spesialis Samurai, di Samurai ya, jadi sudah upgrade. Kalau yang standaran banyak lah yang jual mah ya sahabat-sahabat saya. Tapi ke Kang Bayu juga bisa. Nanti mungkin bukan alamat ya, nomor yang bisa dikontak untuk Kang Bayunya nanti saya simpan di deskripsi supaya
ini supaya gampang ya. Nggak ada isinya ya kalau video saya mah. Untuk ngebahas nge-review ini Pi Samurai, saya sudah dapat izin sih sebenarnya, tapi saya belum ngerti sahabat Pi Samurai itu ya. Jadi ya pokoknya bagus lah, udah saya coba bagus gitu ya. Deteksi juga jauh, frekuensi di 700-an ya, 700-800 Hz gitu ya. Jadi kata guru saya sih itu frekuensi ideal untuk mendeteksi emas sahabat ya. Jadi saya dari guru Supi Pro saya dulu ya, itu frekuensi idealnya di situ di 700-an lah, pokoknya 500 up gitu ya, agar kuat deteksi emasnya gitu. Jadi siapa tahu ada barang-barang emasnya di situ gitu ya. Kalau untuk deteksi baja sih di 100 Hz juga udah dapat gitu ya. 100 Hz juga dapat. Begitu. Karena ternyata, bukan ternyata, ya begitulah. Jadi apa ya, bahan-bahan logam itu punya apa? Punya frekuensi sendiri-sendiri sahabat. Jadi ada lebih peka gitu ya, masuk frekuensi berapa gitu. Untuk misalnya ini pingset saya gitu kan ya, ini di frekuensi berapa kan gitu. Walaupun memang saya pakai Pipolone saya itu di frekuensi 170 Hz juga, pingset saya udah deteksi sebenarnya, walaupun mungkin lemah gitu ya. Kalau di frekuensi tinggi, karena frekuensi makin tinggi itu makin padat gitu ya, denyutnya itu, pulsnya itu tut gitu ya, kalau gitu ya, atau apalah istilahnya, jadi lebih padat gitu. Jadi mungkin kalau op-ampnya bagus ya, itu akan terasa gitu ya, karena untuk metal detektor yang udah advance, yang udah maju itu, jadi mainnya itu di op-ampnya sahabat, preamp dan op-amp. Jadi di preamp dan op-ampnya gitu. Jadi di depan dan di belakangnya. Jadi di pengiriman dan di penerimaan juga diperkuat gitu. Jadi sensi lah istilahnya ya. Frekuensinya bahkan rendah kalau di itu. Kalau yang udah tipe P, tapi ya tipe P yang maju, yang sudah lengkap, yang rumit, itu bahkan mereka pakai frekuensinya rendah, cuma 200 lah, 170 atau berapa gitu ya, Hz gitu, rendah sahabat gitu. Tapi kalau saya mah ini Pipolones, masih Pipolones sahabat ya. Jadi dan posisinya standar ya, jadi posisinya standar, komponen juga standar. Saya pakai, nanti saya bacalah satu-satu ya, tapi kita coba dulu nih, nanti Allah nggak bunyi lagi, malu saya. Kita coba ya, ini baterainya udah lemah nih, tapi nggak apa-apa lah, masih bisa, mungkin masih kuat lah, udah 11 volt paling. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kok ternyata nih sahabat. Oh ada ya, ada ketukan. Nih coba dulu. Oh ada deng. Ini suaranya agak-agak kacau. Jadi begitu sahabat ya, jadi nggak mulus suaranya, karena memang agak-agak kacau nih, nilai-nilai ini udah saya ganti nih masalahnya, jadi mungkin itu bikin kacau ya. Ini 47K ya, ini udah saya ganti pakai 33K, ini udah saya ganti pakai 22K malah ya. Jadi itu yang bikin kacau mungkin. Kalau pakai osiloskop itu ketahuan, itu kelihatan. Jadi posisi bentuk
gelombangnya juga udah nggak karu-karuan mungkin ya. Sensitivitas lumayan sangat jauh nih ya. Jauh. Lebih dari 50 cm kalau rantang keramat saya. Stainless ya, berarti stainless ini. Isinya sih cuma ini apa? Resistor. Itu jauh. Nah, ini mendeteksi mereka. Dia tuh mendeteksi dia. Cuman memang ketukannya sih ada. Dan diletakkan di lantai ya. Jadi apa istilahnya? Mengabaikan keramik tehel ya, ubin. Itu kalau yang standar itu pipoloni standar itu akan jerit ya ketika diletakkan di ubin ya. Kemudian ini tuningnya harus dikejar pakai tuning kasar. Kemudian ini tuning halus. Kalau nggak kekejar ini harus diturunkan dari sini. Nah, kemudian nanti biasanya deteksinya jadi dekat. Ini frekuensi di 900 sahabat. Ini saya pakai 900 ya. Anget lah. Ini anget ya. Kalau ini adem. Nah, kalau jadi ada sahabat saya yang nanya. Ini kita matikan dulu ya. Udahlah ya. Nyobanya seperti itu. Nyemper kayak ini lah pokoknya, dan lain-lain ada di video saya yang lain. Tapi ini mas saya mencoba untuk menjelaskan, bukan menjelaskan, membedah ya rahasia ini. Nggak ada rahasia lah ya, omong kosong kata guru saya dengan rahasia, kan gitu ya. Omong kosong dengan rahasia, apain rahasia. Oh ya, kalau ini PCB saya yang ini settingan seru lah ya. Ini karena suaranya berubah itu karena saya curiganya ini diganti nilai-nilai ini ya. Ini kan standarnya 33 ya yang ini. Cari penunjuk dulu saya. Yang ini 33K ini saya ganti pakai 22K. Ini saya ganti pakai ini 47K ya, ini saya ganti pakai 33K. Nah, makanya suaranya agak kacau-kacau ya, nggak halus gitu. Tapi memang sensitif nambah sih menurut saya. Kayak gitu ya. Tapi sahabat mah jangan ikut ya. Awas. Resiko tanggung sendiri. Kalau error jangan demo ke saya. Jangan diikuti. Kalau resiko pokoknya ditanggung penumpang ya. Oke. 22K, 33K. Tapi ini suaranya jadi cericit gitu ya, nggak tit gitu kan ya suaranya ya. Nah, kemudian ini saya ganti juga pakai 100R. Ini masih 33. Ini 1K ya. Kemudian ini 100, ini 224. Masih standar lah. Ini sekarang saya pakai 220. Tadi udah coba pakai 470. 220 sama aja lah ya, sama aja. Tadi saya cobanya pakai 470R, ini 470R juga. Saya ngikutin yang di Pintik gitu ya. Pintik ada ya, metal detektor Pintik. Itu pakainya 470. Tapi sama saja. Yang ngaruh lah. Kemudian ini 224 nano. Ini pakai 220 berarti ya. Ini saya pakai 100. Ini kalau di kata guru saya sih ini speed ya. Di sini pakai 220 juga boleh, tapi delay.
jadi agak delay. Kalau ini suara cericit itu mungkin bisa dari sini juga bisa, dari sini juga bisa, dari sini juga bisa ya, karena jadi rusuh gitu ya. Yang membedakan video saya yang ini dengan yang lainnya itu adalah saya coba ini pakai 2SK 30A ini ya. Kalau 2SK 30A itu dilihat, nah harus gambar ya, bentar, mana sebentar sahabat, break dulu, break. Lanjut. Aduh, break dulu ya. Ya, nyari alat tulis dulu nih, saya harus gambar-gambar masalahnya. Nah, ya, dilanjut. Harus cari alat tulis dulu. Aduh, pulpennya nggak tahu di mana. Oke. Kalau BF aduh, habis lagi 245 ya. Ini kalau modenya saya gambarkan inilah ya, gini ya, gitu ya. Berarti ini 1 2 3 ya. GDS ya, kalau lihat di apa, GSD kalau lihat di datasheet ya. Nah, kalau 2SK30A itu kalau gambarnya begini 1 2 3 itu berarti itu, kalau itu mah SGD gitu ya. Jadi 245 GSD, kalau 2SK30A mah SGD. Jadi dry-nya yang sama, kaki 3 ya, pin 3. Jadi kalau posisinya, berarti posisinya setengah lingkarannya menghadap ke depan, menghadap ke sini. Ini kaki 1 2 3 ya. Ini yang sama, tipe dry-nya yang sama. Ini kaki 3-nya yang sama berarti ya. Ini contohnya saja, ini bukan 2SK30, ini habis nih. Saya hanya beli berapa? 5 biji apa ya? Udah saya coba semua, habis ya. Alhamdulillah bagus sih. Pakainya yang, kalau saya pakainya yang Toshiba ya, lumayan lah. 4.000-an apa ya, 4.000-an apa 5.000 rupiah harganya, murah ya, murah meriah dibandingkan yang BF245. Kalau BF245 itu bisa mahal, saya pernah beli 14.000. Kalau sekarang saya lihat lebih mahal ya, yang ori. Kalau yang KW mah mungkin 5.000 4.000 sama ini. Nah, kalau yang ini mah saya dapat dari Toshiba, 2SK30A nya dapat dari Toshiba. Nah, berarti ini kalau digambarkan ya, D nya tetap, karena ini posisinya ya, kalau 2SK itu G nya itu di tengah dan S nya itu di bawah, jadi harus di switch sahabat. Jadi kaki sini ke sini, ini ke sini gitu ya, dibengkokkan lah. Kalau ini tetap ya, jadi yang G nya itu ditarik ke bawah, ngikut. Kalau tanpa merubah pin ya, jadi letaknya tetap seperti
menghadap biasa. Bentar, saya cari. Nah, jadi ini contohnya. Sama ya, punya saya yang lain juga saya switch. Jadi yang G nya itu saya tarik ke bawah, kemudian yang S nya saya tarik ke tengah, karena untuk BF245 nya itu S nya itu di tengah ya, shorts nya itu di tengah. Jadi kalau ini shortnya di bawah gitu ya, posisi menghadap ke sini, ke kanan ya. Itu yang membedakan. Sebentar, itu kalau ada suara gemuruh di belakang itu kipas sahabat ya, panas. Nah ini yang ini ya, yang barusan. Kalau yang tadi juga sama sih, udah saya rubah. Tuh ini masih kakinya malah masih kelihatan ya, belum saya potong. Jadi letaknya sama. Dan untuk sensitivitas sih nambah, karena kalau dilihat dari HFE nya itu untuk 30 SK 30A itu, atau kalau saya suka nyebutnya K30 lah, K30 itu lebih tinggi ya HFE nya. Karena kalau di alat ESR saya yang sudah mulai agak stres mungkin ya, ini ya ESR saya sudah mulai kacau-kacau, ini kebacanya itu malah ya, makanya si MOSFET itu nggak bisa mungkin, atau gimana ya, mungkin ini memorinya nggak ada atau gimana gitu. Dia kebingungan. Kalau dia kebacanya itu seperti ini ya, biasa aja, jadi seperti seperti transistor biasa, jadi BEC gitu. Kalau pakai ESR saya itu mungkin jelek lah atau gimana lah ya, dulu belinya murah. Biasa saya mah carinya yang murah. Itu ya, makanya dilihatnya dari datasheet saja. Kalau dilihat dengan alat ESR saya itu kacau-kacau. Tapi sebenarnya sama sih ya. Drain itu untuk apa? Untuk kolektor. Source itu untuk emitor. Ya, sama aja sih. Jadi cara membacanya, kalau gate itu kan G-nya itu gate ya. Jadi drain itu kolektor, source itu emitor, gate itu basis ya. Ya sama aja sih. Cuman kebacanya jadi gitu. Jadi basis kolektor emitor gitu ya, bukan drain source drain kan gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari ESR itu kebacanya itu HFE-nya tinggi untuk memang untuk 2SK 30A-nya. Itu tinggi ya. Jadi si HFE-nya itu tinggi. HFE itu kalau nggak salah saya lupa. Definisi dari HFE itu perbandingan. Kalau didefinisikan mungkin HFE adalah gitu ya, perbandingan gain antara kolektor dan emitor, atau emitor atau kolektor. Nah, pokoknya itulah. Jadi makin tinggi bagus katanya. Kalau yang rusak itu lihat HFE-nya turun-menurun. Gitu kan. Kadang ada kalau diukur dengan ESR itu ya, si HFE-nya masih ada, cuman kalau dibandingkan dengan yang bagus itu dia udah nurun banyak, itu katanya rusak. Jadi udah setengah mati. Masih hidup tapi setengah mati, udah menurun performanya kan katanya gitu. Nah udahlah itu ya. Transistor ini nih transistor yang ini. Jadi sekali lagi bisa pakai 2SK 30A. Alternatif ya, bisa pakai MPF 102 juga bisa. Tapi kalau 102 mahal, sama mahal ya.
2 euro, 2, sekian euro harganya itu. Pound sterling makan harganya itu ya, 2,6 pound sterling. Atau kalau duit kita berapa itu ya? 1,6 deng, 1,6 pound sterling. Mungkin sekitar 27.000, 20 berapa ribu lah gitu ya. Kalau MPF 102. Yang ori, tapi kalau yang KW mah ada yang 7 ribuan ada gitu ya. MPF 102 itu ya. Tapi pasti rasanya jauh beda ya. Masih nyambung, masih hidup, cuman ya performanya lah saya ya. Kalau KW mah ya. Nah, kalau alternatif terdekatnya 2SK 30A hanya si si Get sama si shortsnya itu harus di switch ya. Harus ini pelintir, kalau saya pelintir bawah, pelintir atas. Gitu. Itu mungkin. Pokoknya nah, oh ya, kalau ini saya pakainya IC. IC juga ngaruh sahabat ya. Saya lebih suka pakai NE5534. Kalau ini AN ya, dari Signetic. Ya, ini AN. Yang bagus tuh yang N, yang dari Philips bagus tuh. Saya punya itu, bagus sahabat. Tapi sekarang saya pakai untuk power ya, power ampli. Saya cabut. Bagus itu, bagus, suaranya cetar gitu ya, cetar tanpa menghilangkan bass treble kalau di power. Kalau di ini juga cetar gitu ya. 741 alternatif pilihan yang bagus. Bahkan saya sukanya itu ini LF356N, ini LF357 pokoknya ya. Ini LF356N. Kalau saya ini sukanya itu, kalau saya itu sukanya LF357. Itu coba aja sahabat, suaranya sensitifnya juga nambah, beda lah pokoknya ya. Coba. Kalau ini kebetulan pakainya ini juga bagus gitu. Tapi yang kalau ada sahabat pakainya boleh ini 356, ini 357-nya N, tapi ya jangan yang P. Ada P apa ya? Emang ada yang P? Tuh ya. Yang ori itu yang ada titiknya, kata guru saya. Sekali lagi, yang ori itu, nah ini kan ada titiknya nih, tuh ada titiknya, ini ada titiknya. Nah ini nggak ada nih. Ini KW ini. Ini juga KW ya. Kalau ini ada titiknya. IC itu ada titiknya. Kemudian, nah kalau garis, ada juga yang bilang ini ada garis itu cina KW, kalau yang garis mah cina ya. Gak tau lah ya. Wallahu alam, hanya Tuhan yang tahu. Yang jelas ada sih. Itu. Harganya lah beda ya. Kalau yang ori mah mahal sahabat ya. LF356N itu bisa nyampe 12.000 ya. 7.000, 12.000 lah, 12 ribuan ya. Ini juga lumayan. Signetic juga 9.000 pada 8.000. Lumayan sahabat ya. Yang Philips itu lebih mahal lagi, itu 17.000 apa ya. Itu saya pernah dapat cuma dua-duanya, tinggal 2 bijinya, dua-duanya Philips itu saya dapat. Bagus itu, bagus. Waktu itu saya coba di Delta ya, di Delta sama Delta mah nggak pakai, bohong. Di Supipro di Supipro lah, saya pakai di Supipro, sama di Barakuda juga itu pakai ya. Bagus ya pokoknya. 412 kalau ya Barakuda mah ya, pakai 412. LF412. Kalau LF412 itu MOSFET. Itu sama sih kayak TL072 ya. FET itu, cuman double. Double apa single? Saya udah coba di power ampli saya, bagus sih 412 ya. Lah pokoknya bisa lah, bisa ini 412 juga. Kalau nggak salah ya.
atau enggak, janganlah. Tapi kalau mau coba-coba silahkan. Begitu. Astagfirullah, biasa video saya mah isinya nggak ada tapi ngomongnya banyak ya. Hanya itu saja untuk memperkaya hasanah ya, dan lain-lain dan lain-lainnya ada di video-video saya sebelumnya, silakan cek aja. Main-mainnya lumayan seru ya. Pokoknya mencoba mengabaikan tanah dengan baik, kemudian menambah sensitivitas gitu ya. Jadi mengabaikan tanah dan sensitivitasnya naik gitu kan, tujuannya itu. Jadi bisa aja misalnya indah di meja praktek tapi dibawa ke lapangan memble karena mendeteksi tanah terlalu sensitif ya. Jadi kena rumput basah juga teriak-teriak. Kita kan jadi bete, jadi akhirnya seling gali-gali tapi nggak ada isinya karena memang sinyal palsu atau sinyal siluman kata teman saya mah ya. Wah di sini banyak silumannya gitu. Sambil muring-muring gitu ya, karena memang nggak ada isinya, kosong gitu ya. Begitulah pokoknya. Bagi sahabat-sahabat yang udah ngalami di lapangan akan banyak merasakan itu ya. Jadi oh iya ternyata ada kurang ya, misalnya saya ingin main-main ganti kan gitu, silahkan gitu karena fleksibel. Tapi maaf kalau bisa sih cari referensi dulu ya. Jangan ganti-ganti itu, nanti error kayak punya saya itu ada beberapa PCB saya yang error lucu pokoknya, banyak saya sampai bingung gitu ya. Ada yang PCB saya itu yang di jadi harus 2 kali nge-on kannya itu. Jadi ketika di on cetrek misalnya di on ya, terus harus dimatikan dulu gitu, matikan nanti di depan lagi. Padahal saya udah ganti elko semua, udah saya ganti, terus apa ini ya penyakitnya gitu kan ya. Saya curiganya elko misalnya ada yang error apa ya, ada yang mati sebelah bagaimana gitu kan. Tapi udah saya ganti tetap aja gitu penyakitnya itu. Ada juga PCB saya yang gak bisa deteksi, jadi ketukannya bagus tek gitu, tapi udah saya ganti semua, ini dari sini semua ganti gitu ya. Ini langsung katanya kalau pakai soket katanya ada yang nggak nempel atau bagaimana. Saya udah solder langsung, tetap aja nggak mau detek dia mah. Saya udah pakai trik edas pokoknya tetap nggak mau. Saya sampai pening, saya biarin, pusing lah. Saya cek gitu jalur, kok nggak ada yang putus gitu kan. Komponen udah saya ganti masih aja nggak mau. Ya gitulah kira-kira. Pokoknya seru sahabat ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.